prediksi-prediksi yang tertampar oleh kenyataan Dan itu juga. terumbat di minggu pertama ya kemarin. Betul, dan kita akan langsung melihat ke Lane of Down akan seperti apa eksekusi Kaja Jungle dari Clavis yang akan berhadapan juga dengan adanya Hyper Carry Methods karena gold lane-nya akan diisi dengan adanya Ruby di tangan Chico. Wow, ini meta yang sempat dipopulerkan juga terutama di MPL oleh Onyx ya waktu itu ya menggunakan ke jungler. Tapi let's see apakah memang Ixon Esports bisa membalaskan dendam mereka di group stage kemarin atau justru RRQ Sena yang semakin konsisten di progressive round yang kedua. Dan lihat dia, match kedua hari pertama RRQ Sena versus Ixon Esports. Enjoy the game. Let's go! Tricky Wars akan harus dikawal sih untuk bagaimana farmingnya karena kita tahu bagaimana persyaratan juga untuk menggunakan hyper carry methods kayak gini. Ya mereka harus bisa dapetin snowball dari early-nya. Jangan sampai patah nih kalau early-nya agak nggak kepegang ini bakal sulit. Tapi ya Ixon Esports mengetahui hal tersebut, mereka bakal coba untuk tabrak. Wow, dan bahkan Revitalize tertrigger dari Shane. Memang ada follow up dari Uzi, tapi justru malah Uzi yang membuka flicker untuk bisa escape. Gangguan demi gangguan terus diberikan, mengingat dengan adanya Parsha ini sih yang bakal jadi tulang punggung di early game ya untuk ngasih tekanan ke arah RRQ Sena. Kuat banget sih kalau Varsha nih untuk di area river, tapi masalahnya Shane. Satu hit terakhir, tapi masih bisa membeli waktu cukup lama. Dan malah membuat Jeng Miner untuk kali ini. Mau nggak mau ya, dia masih harus memberikan tekanan terus-menerus nih. Dan Emblem Build Yap, Emblem Build yang mungkin udah lama gak kita lihat ya, Lunox nih dengan adanya Rapture juga dengan Bergen Hunter dia benar-benar mau coba untuk catch up dari early to beat-nya untuk bisa dapetin item sebanyak-banyaknya. Plus Clavis, Trill plus Season Hunter ya sebagai jungler dengan Emblem Support juga. Yang sebenarnya kalau kita katakan ya Kaja ini punya durability terlalu tinggi juga enggak ya. Iya. Tapi suppress effect-nya ini yang akan ngebuat satu hal itu menjadi pasti. Tapi ini kemenangan yang pernah didapetin juga loh sama Clavis dengan Kajanya. Wow. Ini karena satu kali Kaja muncul, Dan dia yang gunakan. Clavis ya dengan hasil yang baik juga. Oke. Let's see kali ini ada setup yang dilakukan oleh RRQ Sena mencoba untuk memberikan tekanan balasan ke arah Clavis. Meskipun ya so far sebagai Kaja jungler dia pun nggak bakal mudah untuk bisa di-poking di awal-awal seperti ini sih. Yap. Dan kali ini Turtle yang sekarang sudah mulai di setup ya Ixon Esports. Mereka sudah mulai menguasai area Turtle. Oke, Mountain Choker memang dibuka tapi penalty zone yang menangkap. Dua member di sana masih berhasil mendapatkan retribution yang on point dari Clavis. Kali ini first blood dari Federal Strike dan menuju ke dua sepertinya Shin. Satu hit terakhir yang dibutuhkan. Mountain Choker yang connect. Tricky Wars terkena efek stun dan kali ini balasan 2 tukar 2 meskipun at the end of the day ada Gohan yang mencoba untuk escape dikejar dengan Wings by Wings. Tapi terlalu beresiko sepertinya kalau Jeng Miner masuk ke dalam area purple. Iya, tapi ini kerugian buat RRQ Sena terutama ya. Karena Ixon Esports walaupun mereka kehilangan beberapa pemain, ada Turtle yang sempat mereka dapetin juga. Itu adalah satu hal yang cukup baik yang akan bisa ditabung dan jangan lupakan kalau misalkan dibawa ke arah mid to the late game ini bakal bahaya banget juga. Ada 2 damage dealer secara pasti dari Ixon Esports. Karena kalau kita bicara tentang ada Rexona dengan Lunox, damage-nya memang gede, burst juga. Tapi kalau misalkan dia udah nggak punya cast assault, jadi bakal susah banget buat delivering. Sementara kalau dari Jeng Miner, walaupun memang dari segi damage untuk Curse of Crow energy impact gak terlalu gede, tapi kan itu ada bisa continuous gitu loh, dan ada sisi powernya juga. Iya, itu yang bakal harus diantisipasi ya. Terutama kalau kita ngelihat dengan double pick of methods yang dibawakan sama Ixon Esports, ini nanti bakal jadi PR banget sih. Karena ya mereka harus bisa menghindar dari 2 pick over yang memang bakal cukup mengancam ya. Terutama untuk Kalea dari Uzi yang dari tadi juga selalu ada di dalam area team fight. Kali ini RRQ Sena memang menerima tekanan meskipun belum ada invasi jungle yang coba dilakukan oleh Ixon Esports. Iya, belum melakukan hal yang lebih lagi ya. Iya. Setelah dapetin keunggulan, mungkin lebih bermain sabar dulu, nggak mau terlalu agresif. Takutnya nanti kena panik, karena sekarang mereka lagi memupuk perlahan demi perlahan untuk keuntungan yang sedang mereka coba kuasai. Iko udah selesai dengan satu Power X, akan semakin agresif lagi nantinya. Bisa tabrak langsung karena sekarang Tsunami Slam tapi kali ini yang langsung commit ke arah Shane dan Feather Ice Strike. Yang lagi-lagi dibuka untuk menutup hidup dari Shane. Masalahnya memang tadi ada backupan yang coba dilakukan, tapi terlalu jauh dan cukup beresiko juga. Masuk kembali ke arah Chico, sang Ruby Gold Lane. Dan sekarang Turtle yang kedua akan segera di-setup dari Bravest Fighter. Mencoba untuk menuju ke arah Gohan dan berhasil dipredik dengan flicker yang dikeluarkan AOG. Masih tidak dihindari. Masuk dengan Rhapsody Shane, nowhere to run. Tapi malah Rexona yang menerima ganjarannya. Bahkan Federer kembali yang sudah aktif. Memukul mundur 2 member dari RRQ Sena yang tersisa. wow, ini hal yang begitu baik dilakukan oleh Ixon Esports. Predik flicker dari Iko yang udah pede banget dia punya Wall X sebagai modal untuk bisa sustain, untuk bisa juga memberikan damage. 3 poin kill pertama yang dia tabung.
ini benar-benar menjadi game changer untuk Ixion Esports. Karena akhirnya ZYY-nya free dan diangkat lagi. Lagi-lagi surprise dengan Tsunami Slam yang langsung membuat Chico kembali didapatkan. Dan memang sekarang lihat gimana play shares dari Ixion Esports yang non-stop dilakukan. Verbitos menjadi saksi, Feather Ice Strike lagi-lagi menjadi teritori untuk Ixion Esports agar RRQ Sena nggak berani mendekat ke arah mereka. Seperti apa yang udah kita mention juga di awal game. RRQ Sena mereka harus bisa menguasai early game mereka dan dapetin snowball power untuk Isun Shin-nya dari Ricky Wars. Dan sekarang keadaannya ini semakin diperparah lagi gitu loh, dengan banyaknya juga bukan cuma sekedar dari pick off yang berjalan, tapi di-convert lagi dengan ngambil objektif yang lain. Kayak turretnya sekarang udah mulai dicicil, dan bahkan sekarang dari satu buah Skypiercer juga udah selesai dengan ZYY. Sehingga siapapun yang nantinya terkena Tsunami Slam ataupun Divine Judgment, ada follow up yang pasti. Nah seperti sekarang dengan Tsunami Slam yang memang belum terfollow up, dibalikan dengan EOG, penalty zone, menangkap satu Feather Ice Strike, tapi Shane kembali dapatkan dengan mega kill dari Iko. Dan sekarang kita lihat gimana lagi-lagi Shadow Strike yang mengancamkan Ricky Wars dipaksa untuk mundur. Dan di sisi yang lain double kill for Iko yang terus-menerus nih satu persatu dilucuti dari RRQ Sena. Lihat seberapa beraninya Clavis Rico di hadapan sang juara dari MDL Indonesia season 10. Dengan stiker yang menyebalkan ya. Iya, Karena apa namanya, Miss Bender. Tapi ya ini yang memang mereka lakukan. Jadi semuanya terlihat on point. Backlinernya bisa kena tabrak, frontlinernya bahkan Shane aja tadi yang kena pick off dengan ada Tsunami Slam itu udah bisa bocor seada-adanya. Jadi ya udah Ixion gak perlu repot-repot gitu loh untuk nyari backlinernya. Jadi makan depan pun karena sekarang serba salah. Gak ada purify sama sekali untuk menghindari Tsunami Slam. Karena kan ada suppress effect. Jadi dibikin dilema nih. Gue mau bawa resource apa? Mau flicker? Wah, gak bisa juga. Tapi masalah ZYY sekarang terancam masuk ke dalam semak-semak dan langsung follow up ke ZYY. Berhasil mendapatkan satu. Mencoba untuk memberikan cover AOG. Penalty zone dikeluarkan di lini belakang dan dua target down. Jack Miner juga hilang. Mencoba untuk mendapatkan balasan dengan monster kill yang dipegang oleh Iko. Sekarang follow up-nya ke arah Uzi dan justru malah 3 member dari Ixion Esports yang satu persatu didapatkan oleh RRQ Sena. Dan sekarang membuat keadaan sedikit berbalik karena mereka mendapatkan banyak sekali keuntungan. Yes, dan akhirnya juga ada invade ya ke arah Purple Buff yang berhasil untuk dikantongi oleh Chico. Ada nafas sedikit kali ini dari RRQ Sena untuk bisa mempersempit ketertinggalan yang sedang mereka alami juga. Targeting menuju ke arah ZYY itu menjadi satu poin penting. Walaupun in the end kalau kita lihat tadi Rexlonanya juga berhasil untuk ditabrak oleh Iko. Dan player head to head, kalau kita lihat dari average KDA memang lebih tinggi dari Ricky Wars ya. Karena pool hero-nya juga sih. Lebih yang memastikan dirinya harus punya KDA yang tinggi gitu loh. Dengan assassin, cari-cari point kill juga. Dan kayak Clavis kan mungkin lebih ke utility jungler. Betul, tapi aku suka sih gimana strategi dari Ixion Esports ya. Karena sadar nggak dari tadi tuh Purple Buff nggak ada yang dipegang sama Clavis loh. Dikasihnya ke Granger atau ke Jeng Miner gitu. Karena dia yang memang nggak perlu yang farming banget. Jadi dia nggak terlalu membutuhkan level yang tinggi juga. Meskipun ya lagi-lagi nantinya akan lebih menguntungkan ketika kontes di area objektif ya. Dan bahkan sekarang karena beberapa buff juga diberikan ke arah 2 damage terutama. Dia tertinggal 1 level nih di bawah dari Ricky Wars. Tapi meskipun menang level, emang Ricky Wars semudah itu untuk bisa nanti kontes ke arah Red 3 di area objektifnya gitu. Oke. Tapi untuk RRQ Sena kali ini mereka harus dalam keadaan defensif terlebih dahulu ya. Tinggal nge-punish karena potensi punishment yang bisa dilakukan atau counter initiate dari RRQ Sena juga posibilitasnya cukup tinggi ya. Dan ada ammo Vanded mungkin nanti bisa dikombo dengan flicker tapi konsil terdengar. Oke, dengan Tidal Strike Tsunami Slam kombinasi lagi dikeluarkan tapi EOG masih bisa dihindari. Satu member hilang, 2 bahkan dari RRQ Sena. Menjadi pertukaran dengan Clavis yang juga turut didapatkan tapi godlike untuk Iko mendapatkan double kill. Itu dia ZYY. Sang pemuncak static stick dari Ixion Esports dengan top 1 di segala aspeknya. Wow, 4 pemain yang hilang dari RRQ Sena ini. Dimana bertepatan juga dengan Lord yang muncul. Menjadi kerugian yang cukup besar dan bahkan Holy Defense. Di menit yang ke-9 kali ini sudah di-trigger juga di arah tengah. Dan harusnya RRQ Sena dengan keadaan kayak tadi, mereka coba untuk bisa melakukan adanya team fight balasan. Cuman masih belum terlalu terlihat bagaimana continuous damage yang bisa disumbangkan. Karena kan kayak burstnya udah langsung hilang. Begitu kayak tadi memang Rexlonanya ngejar tapi akhirnya jadi hit or miss juga. Sekalinya dia dapat dan maju, dia nggak bisa pulang. Kalau menurut aku ini udah cukup berat buat RRQ Sena sih. Karena mereka pertama tertinggal dan mereka nggak punya high ground defense yang powerful juga gitu. Mereka membawa Ruby Goldin dan ya mid lane ke arah Lunox yang nggak bisa fast clear juga karena minion nanti yang super. Dan Lord pertama tanpa ada gangguan berhasil didapatkan, tapi lagi-lagi Ricky Wars di sini masih coba mencari celah untuk setidaknya
mengejar semua items yang dibutuhkan sebelum nanti berada dalam area teritori high ground mereka. Yap, dan dari segi itemization juga ya kalau kita intip, Farsanya sudah punya Lightning Truncheon. Bahkan yang bahaya adalah ZYY, dia akan bisa menjadi eksekutor yang mengerikan. Malefic Roar udah selesai, si Halberd juga udah selesai dan akan menuju ke arah Blade of Despair harusnya, sementara Rex Lona dan juga dari Ricky Wars itu baru jadi 2 item. Nah itu dia. Gap yang jauh karena sekarang kalau kita lihat udah menginjak ke angka 7.400. Dan ini pasti bakal coba dimaksimalin dengan pick off yang dibawakan oleh Ixon Esports. Karena mengingat juga udah gak ada Holy Defense di bagian tengah ya. Menurutnya akan cukup bebas untuk memberikan charge effect-nya dan akan menghilangkan banyak HP dari base turret. Yang Fedra Strike kembali yang langsung membuat beberapa trigger dari resource skill yang dimiliki oleh RRQ Senna. Masuk seorang diri ke bagian dalam, mencoba untuk menahan, tapi itu dia killing spree by ZYY. Dan sekarang Mortal Shock dikeluarkan, tapi double kill yang dikantongi oleh ZYY kembali didapatkan. Tershutdown memang Iko-nya, tapi 3 bahkan terwipe out dengan triple kill yang menutup dengan maniak bahkan. Karena RRQ Senna menjadi kembali pemimpin dari top 1 klasemen, sementara untuk Ixon Esports sejauh progressive round yang kedua dengan Rico sebelum penutupan Ixon Esports memecahkan kekalahan mereka di grup stage kemarin. Wow, satu kemenangan yang begitu solid didapatkan oleh Ixon Esports. KJ Jungle yang sukses kembali dibawakan dan akhirnya menutup bagaimana early